Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat kesempatan maupun nikmat keimanan yang dapat kita nikmati selama hidup kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menerang, menuju alam yang kepintaran yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Ya baik, pada kesempatan ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah keterampilan komunikasi tentang menjelaskan komunikasi daring. Dalam komunikasi daring memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi daring, kemudian kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring, dan jenis-jenis komunikasi daring. Yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi daring, di mana komunikasi daring merupakan suatu metode hubungan antara orang lain yang dilakukan di dalam dunia maya untuk menyampaikan maksud tertentu kepada komunikan atau kepada lawan bicara kita. Dapat juga diartikan bahwa komunikasi daring merupakan pertukaran informasi dari satu pihak ke pihak yang lain yang dilakukan melalui internet. Ya baik, selanjutnya pembahasan yaitu tentang kelebihan dan kekurangan komunikasi daring, di mana komunikasi daring memiliki beberapa kelebihan yang saya dapatkan atau yang saya ketahui, yaitu di mana yang pertama yaitu menghemat waktu dan biaya. Artinya ketika kita melakukan komunikasi daring, maka kita akan menghemat waktu dan biaya. Kita tidak harus melakukan komunikasi harus berhadapan langsung dengan komunikan kita. Dengan adanya daring kita bisa dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu memudahkan kita berinteraksi dengan keluarga kita yang berada jarak jauh, interaksi jarak jauh. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu sebagai situs perdagangan. Artinya bahwa orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, jiwa-jiwa pebisnis dapat dimudahkan untuk melakukan suatu perdagangan online. Seperti kita dapat berdagang di, seperti contohnya di toko online Shopee, Tokopedia, dan toko-toko online lainnya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu sebagai tempat riset bagi para ilmuwan dan sebagai media hiburan yang interaktif atau yang mudah. Ya baik, kekurangan dari komunikasi daring ini juga ada beberapa yang saya temukan. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu menghilangkan kesadaran budaya. Artinya ketika kita terlalu melakukan komunikasi berlebihan atau tidak dapat menahan diri, maka kita akan ikut-ikutan kepada budaya-budaya luar, sehingga budaya-budaya yang ada di tanah air akan ketinggalan atau akan tidak dilaksanakan lagi atau dibudayakan. Kemudian kekurangan selanjutnya itu kehilangan privasi atau data pribadi. Karena ketika kita melakukan suatu pendaftaran akun, maka kita akan diminta data-data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan data-data pribadi lainnya. Dan kekurangan yang terakhir yang saya dapatkan itu tentang bagaimana kita kehilangan konsentrasi ketika melakukan komunikasi daring. Ya baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis komunikasi daring, di mana dalam komunikasi daring memiliki dua jenis-jenis. Yang pertama yaitu komunikasi daring yang bersifat sinkron dan komunikasi daring yang bersifat asinkron. Di mana jenis komunikasi daring yang bersifat sinkron ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara komunikator dan komunikan secara bersamaan atau secara bersamaan. Artinya bahwa proses komunikasi ini dilakukan secara bersamaan, tidak ada secara bersamaan. Contohnya ketika kita video call, di mana kita melakukan komunikasi secara bersamaan dengan komunikan kita atau lawan bicara kita, sehingga apa-apa yang ingin disampaikan ini dapat diterima secara langsung dengan komunikan melalui daring atau dalam jaringan. Ya baik, jenis selanjutnya yaitu
komunikasi daring yang bersifat asinkron, di mana komunikasi ini berbeda dengan kebalikan dari jenis yang pertama. Komunikasi daring asinkron ini merupakan komunikasi yang dilakukan tidak secara bersamaan antara komunikator dengan komunikan. Artinya bahwa komunikator menyampaikan pesannya terlebih dahulu, kemudian komunikan menerima pesannya. Misalnya, ketika seseorang menulis sesuatu atau menulis buku-buku atau jurnal-jurnal, maka seseorang ini menyampaikan pesannya itu terlebih dahulu ke internet. Kemudian di internet disediakan situs-situs yang dapat menampung pesan-pesannya, yang dapat diakses oleh para komunikannya dalam waktu yang berbeda-beda atau dalam waktu yang mudah. Artinya bahwa komunikator ini menyampaikan pesannya terlebih dahulu, kemudian para komunikan mengaksesnya ketika sudah diupload ke dalam jaringan dan situs-situs yang telah disediakan oleh internet. Ya baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan jika terdapat kata-kata yang benar dan dapat dipahami, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.